Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari sangatlah cerah. Kupu-kupu di taman warnanya indah. Jika Anda mencintai Allah, jawablah salam dengan meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas segala karunia, hidayah, dan berjuta kenikmatan yang tak terhingga yang dianugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta para keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga hari kemudian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atar Bregananta dari kelas 8 Istanbul. Izinkan saya untuk menyampaikan kultum pada kesempatan yang mulia ini dengan tema bersihkan harta dan jiwa dengan berzakat. Salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan oleh seorang muslim adalah menunaikan zakat. Apa itu zakat? Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya yang biasa disebut dengan asnaf. Hal ini dimaksudkan untuk membersihkan harta dan jiwa. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna shalawataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Dalam zakat terdapat syarat-syarat yang wajib yang harus dilakukan oleh setiap muslim, yaitu adalah beragama Islam, berakal, balik, dan memiliki harta sendiri, serta telah mencapai nasab. Lalu kepada siapa zakat ini diberikan juga sudah diatur dengan baik. Di antaranya kepada fakir, miskin, mu'allaf, fisabilillah, gharim, ibnu sabil, dan hamba sahaya. Lalu zakat dibagi menjadi dua, yakni zakat mal dan zakat fitrah. Zakat fitrah menjadi pengeluaran wajib yang harus dilakukan oleh setiap muslim yang memiliki kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar, dan disalurkan pada malam hari raya Idul Fitri sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah menjalankan ibadah puasa Ramadan. Lalu zakat fitrah dimaksudkan untuk membersihkan dosa-dosa kecil yang mungkin ada ketika kita melaksanakan puasa Ramadan, supaya orang itu benar-benar kembali dalam keadaan fitrah dan suci seperti dia dilahirkan dari rahim ibunya. Lalu berdasarkan hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu an yang berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah pada bulan suci Ramadan sebanyak 1 sok berupa kurma dan gandum atas setiap muslim, merdeka, dan hamba sahaya laki-laki maupun perempuan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Lalu ukuran zakat fitrah adalah sebesar 1 sok. Di Indonesia, 1 sok dibakukan menjadi 2,75 kg berupa kurma, gandum, dan makanan lainnya yang merupakan makanan pokok dari negeri yang bersangkutan. Berikutnya adalah zakat mal. Sesuatu dapat disebut mal apabila telah memenuhi 2 syarat, yaitu dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dikuasai, dan dapat dimanfaatkan sebagaimana lazimnya. Contohnya adalah hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain sebagainya. Lalu ada beberapa syarat harta yang wajib dizakatkan, yaitu adalah kepemilikan penuh, berkembang, yaitu berproduktif atau berpotensi produktif, memenuhi nisab, lalu terbebas dari hutang, lalu kepemilikan 1 tahun penuh atau haul. Berikut mal yang wajib dizakatkan, yaitu hewan ternak, harta perniagaan, harta perusahaan, hasil pertanian, barang tambang dan hasil laut, emas dan perak, dan properti produktif. Ketentuan nisab setiap harta sudah ditentukan. Lalu apa yang akan terjadi jika kita tidak membayarkan zakat?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis riwayat pemilik Kutubus Sittah atau 6 kitab hadis selain At-Tirmizi dari Abu Hurairah, yang artinya barang siapa yang mendapatkan harta dari Allah Subhanahu wa taala lalu tidak membayarkan zakatnya, maka hartanya tersebut akan diwujudkan dengan ular botak yang memiliki 2 titik hitam. Lalu ular tersebut akan melilitnya di hari kiamat dan mengambil dengan kedua lehernya lalu berkata, "Aku hartamu, aku simpananmu." Lalu membaca, "Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakilan itu buruk bagi mereka. Dan Allah lah warisan yang ada di langit dan bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." Lalu ada beberapa hikmah membayar zakat, yaitu 1. Membantu, menolong, membina, dan membangun kaum duafa. Yang kedua, memberantas penyakit iri hati, rasa benci, dan dengki dari diri manusia. Yang ketiga, dapat menyucikan diri dari kotoran dosa dan memurnikan jiwa. Yang keempat adalah dapat mewujudkan sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri di atas prinsip-prinsip, yaitu umat yang satu, persamaan derajat, hak dan kewajiban, persaudaraan Islam, dan solidaritas sosial. Jadi, marilah kita menunaikan zakat, karena dengan zakat kita dapat menyucikan diri kita dari sifat keji, kikir, pelit, rakus, dan juga tamak. Mungkin demikianlah kutum yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.